Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Renungan dan Motivasi. Tema kita kali ini adalah berdamai dengan diri sendiri. Mungkin ada yang bertanya, apa maksud dari berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri adalah artinya menerima diri Anda sepenuhnya, termasuk kesalahan-kesalahan yang telah Anda perbuat. Dalam perjalanan hidup, seseorang pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini bisa termasuk meninggalnya orang terdekat, kehilangan pekerjaan, perceraian orang tua, masalah keluarga, putus cinta, ataupun sakit. Masalah selalu datang silih berganti. Meski sesuatu telah berlalu cukup lama, kadang perasaan sedih, penyesalan, dan kecemasan masih terbawa cukup lama. Dan ini membuat Anda hidup di mana rasa sedih dari masa lalu masih membelenggu. Sulitnya menghadapi masalah saat ini hingga terbawa dan masih ada di masa depan Anda. Semua hal yang terjadi di masa lampau, jika tidak segera dihilangkan, lama-lama akan membuat Anda tertekan, bahkan stres dan tidak bahagia. Ini tentunya dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk karena Anda rentan dengan depresi. Anda kehilangan arah, bahkan bisa mempengaruhi kondisi kesehatan fisik dan mental. Memang tidak mudah dan memakan waktu yang lama untuk menghilangkannya dari diri sendiri. Karena ketika Anda mengalami hal yang kurang lebih sama, maka Anda pasti akan ingat dengan kejadian masa lalu. Dan hal ini membuat Anda trauma atau melangkah ke depan dengan tidak pasti. Berikut saya sampaikan bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Masalah-masa lalu seringkali menghantui pikiran Anda, dan disinilah iblis bekerja, menakuti dan mengintimidasi Anda, membuat Anda takut, tidak tenang, khawatir, dan cemas. Dan jika ini terjadi, yang harus dilakukan oleh setiap manusia adalah mendekat kepada Tuhan, berdoa padanya. Dengan mendekat kepada Tuhan, Anda akan merasa tenang dan damai, karena hanya Tuhanlah yang mengerti diri Anda, dan hanya Tuhanlah yang bisa menolong Anda. Anda harus belajar berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun kejadian yang Anda hadapi atau alami. Dan percayalah padanya, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk manusia yang berharap dan berseru kepadanya. Yang kedua, memaafkan dan menerima diri sendiri apa adanya. Seringkali Anda tidak bisa menerima kesalahan Anda di masa lalu, atau Anda tidak bisa menerima ditinggalkan orang yang Anda cintai atau hal lainnya. Dan hal tersebut pasti menghantui Anda. Di sini Anda harus duduk diam, mengontrol emosi Anda sendiri dengan cara menenangkan diri Anda, dan belajar menerima dan mengikhlaskan yang terjadi. Menerima apa yang telah terjadi pada diri Anda adalah kunci dari berdamai dengan diri sendiri. Ingatlah, dalam hidup tidak ada yang sempurna. Hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas dan kadang ada di bawah. Tidak semua hal Anda bisa lakukan atau Anda bisa capai. Contoh, sebuah lowongan pekerjaan tidak bisa Anda dapatkan pekerjaannya itu wajar.
karena sudah pasti banyak orang yang melamar pekerjaan tersebut. Anda harus belajar menerima apa yang terjadi, serta belajar move on dan melupakan semua hal yang salah dalam hidup Anda. Anda juga harus menyadari pola pikir negatif Anda dengan cara menuliskan catatan harian ketika Anda sadar bahwa pikiran Anda mulai menyimpang dan berpikir negatif. Dengan demikian, Anda akan lebih bisa mengontrol pikiran dan emosi Anda. Anda juga bisa memvisualisasi adanya toples ataupun kotak dalam pikiran Anda dan memasukkan seluruh pemikiran dan kesalahan ke dalam toples ataupun kotak tersebut. Nantinya, sediakan waktu sendirian untuk bisa memahami dan menyadari kesalahan yang telah Anda lakukan. Yang ketiga, belajar mengalihkan perhatian ke hal yang lain. Anda bisa mengalihkan perhatian Anda jika Anda sedih atau kehilangan ke hal-hal yang lain. Misalkan, Anda bisa memelihara binatang, Anda bisa menyalurkan hobi Anda, atau belajar mengeluarkan sisi kreatif Anda, misalkan melukis, bermain gitar, atau hal-hal lainnya yang positif. Dengan mengeluarkan sisi kreativitas atau hobi Anda, maka Anda akan fokus pada kelebihan Anda dan melupakan apa yang menjadi beban pikiran Anda. Anda bisa melihat potensi Anda yang terpendam, serta Anda bisa mengembangkan potensi Anda. Atau Anda juga bisa berlibur atau berjalan bersama teman atau keluarga Anda untuk sejenak melupakan apa yang menjadi beban pikiran Anda. Dan ketika Anda sudah selesai berlibur, maka Anda akan lebih fresh dan segar. Jadi janganlah pernah terlena dan tenggelam dalam pikiran masa lalu Anda. Segera tinggalkan dan alihkan perhatianmu pada hal yang lain. Yang keempat atau yang terakhir, Anda punya masa depan. Sadarilah bahwa Anda punya masa depan dan Anda berhak untuk memiliki masa depan yang cerah dan masa depan yang bahagia. Lepaskanlah masa lalu Anda. Tataplah masa depan Anda. Apapun yang Anda alami, mungkin Anda berasa berat atau letih. Belajarlah melihat sisi positif dari peristiwa tersebut. Ambil hikmahnya dan belajarlah bersyukur atas apapun yang telah terjadi. Dan lihat, apapun yang Anda alami atau Anda rasakan, semua sudah berlalu. Dan Anda bisa menarik nafas lega serta bersyukur atas apapun hasilnya. Dan jika Anda sudah lebih lega, Anda dapat membangun sikap optimis untuk menjalani kehidupan baru dengan semangat yang baru juga. Teruslah tanamkan pikiran positif dan jangan pernah mengingat kesalahan di masa lalu. Karena hal itu sudah berlalu dan tentu saja tidak pantas untuk dikenang. Hal selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah memperbaiki apa yang bisa Anda lakukan untuk belajar dari masa lalu Anda. Jika Anda kehilangan orang yang terdekat, Anda bisa belajar melupakan dan menerima. Jika Anda kehilangan sesuatu seperti tertipu atau hal yang bisa Anda pelajari apa yang menjadi kesalahan Anda pasti belajar dengan keadaan tersebut dan Anda bisa memastikan kejadian tersebut tidak terulang lagi. Dan ketahuilah bahwa setiap orang memiliki pribadi yang berbeda-beda. Tetapi berdamai dengan diri sendiri bukanlah hal yang singkat. Anda harus mengingatkan bahwa Anda memang pantas untuk memaafkan diri sendiri.
Saat Anda sudah berdamai dengan diri sendiri, Anda akan mampu untuk mengingat kesalahan tersebut tanpa merasa marah ataupun sakit hati. Anda akan merasa lebih lega, nyaman, dan bersemangat setelah berdamai dengan diri sendiri. Demikianlah renungan dan motivasi hari ini. Semoga berguna, dan jangan lupa support kami selalu dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.